Alltrack HL430 versus Lupi LM1702. Kedua senter ini memiliki ukuran dan spek yang hampir sama, tapi harganya beda jauh ya. Alltrack harganya 120 ribuan dan Lupi harganya cuma 70 ribuan. Lalu apakah performanya juga sama? Yang mau tahu selengkapnya, simak terus videonya. Di video kali ini saya akan mempertarungkan dan membandingkan spek dari kedua senter ini, di mana nanti setiap senter yang memiliki keunggulan di setiap lini fiturnya akan saya kasih 1 poin. Oke, langsung saja kita bandingkan. Dari segi harganya, Alltrack dijual dengan harga 120 ribuan dan Lupi 70 ribuan. Selisih 50 ribu, Lupi lebih murah ya. Oke, dari segi harga sepertinya Lupi akan memenangkan pasar, apalagi orang Indonesia sangat suka dengan yang murah-murah. Kita kasih 1 poin untuk Lupi. Untuk packagingnya, Alltrack sepertinya menyasar segmen pasar menengah ke atas dengan box plastik bening, tampilan simple, minimalis, dan elegan. Kelengkapan senter, tali headband, dan USB-C aja. Ini benar-benar minimalis ya, sampai tulisannya juga kecil-kecil banget nih. Sedangkan Lupi sepertinya menargetkan segmen pasar semua kalangan, baik itu bawah, menengah, dan atas. Dengan tulisan yang mudah dibaca, membuat produk ini mudah dikenal oleh semua kalangan. Kelengkapan untuk Lupi lebih lengkap, sudah dapat pouch, penjepit topi, manual book, dan USB-C. Karena Lupi terlihat lebih menggoda, saya kasih 1 poin lagi untuk senter Lupi. Lanjut untuk tingkat cahaya, Alltrack terlihat lebih terang dan pekat dengan sorot yang lebih tajam, sedangkan Lupi lebih redup dengan karakter cahaya menyebar dan lembut. Karena Alltrack lebih terang, saya kasih poin 1 untuk Alltrack. Lanjut untuk build quality, saya cek dan lihat untuk kualitas plastik dan tali karet kedua senter ini sama-sama bagus dan menarik, serta tidak menemukan cacat fisik di kedua senter ini. Karena sama-sama bagus, jadi masing-masing saya kasih 1 poin. Lanjut untuk port USB, Lupi sudah dilengkapi dengan port USB, tapi agak ribet masangnya karena bertabrakan dengan engsel naik turunnya. Sedangkan Alltrack port USB-nya nempel langsung di baterai. Jadi kalau mau ngecas ribet juga, harus buka-buka cover baterai. Karena sama-sama ribet, jadi tidak ada yang saya kasih poin. Untuk baterai, Alltrack dengan kompartemen baterai hybrid, jadi lebih bebas memilih mau pakai baterai pack atau baterai A3 yang banyak tersedia di warung. Untuk kapasitas baterai pack 1100 mAh. Sedangkan Lupi menggunakan baterai tanam, tapi kapasitasnya lebih besar yaitu 1200 mAh. Saya rasa Alltrack lebih pro untuk tipe baterainya, karena mudah untuk diganti pada saat dibutuhkan dalam kondisi darurat. 1 poin untuk Alltrack. Untuk sensor gerak, kesensitifannya sama-sama bagus, tapi saya rasa Lupi lebih unggul, karena bisa mengontrol hingga cahaya merah. Sedangkan Alltrack, sensor geraknya hanya bisa untuk mengontrol cahaya putih dan kuning saja. Jadi Lupi untuk sensor geraknya lebih lengkap ya. Jadi tambahan 1 poin untuk Lupi nih. Lanjut untuk fitur indikator baterai. Di senter Lupi sudah dilengkapi dengan indikator baterai ya. Ini di belakang. Ini akan menyala. Ini baterainya sedang lemah, jadi tinggal 1. Sedangkan untuk Alltrack itu belum ada indikator baterainya ya. Jadi kalau mau memantau sisa baterai itu dari nyala lampunya. Ini kalau redup seperti ini, dia artinya lemah ya. Nah, jadi seperti itu. Ini redup. Jadi untuk indikator baterai Lupi lebih unggul karena sudah ada 1 poin lagi untuk senter Lupi ya. Sekarang akan saya uji durasi nyala untuk yang cahaya putihnya ya. Oke, senternya sudah saya nyalakan. Ini sudah menyala ya senternya untuk cahaya putih. Nah, sekarang saya hidupkan untuk stopwatch-nya dan menanti sampai berapa lama kedua senter ini menyala di cahaya putih. 5 jam 46 menit, senter Alltrack sudah terpantau flicker di kamera ya, dan meredup. Tapi sebenarnya nggak flicker, dia cuma efek dari kamera aja kalau
Redup memang seperti itu biasanya, dan Luby masih terang kalau dimatikan lampu ruangannya seperti itu tadi ya. Nah ini Altrex sudah redup nih. 6 jam 51 menit senter kepala Altrex di mode putih sudah mati dan Luby masih menyala. Oke, 6 jam 51 menit Altrex mati. 8 jam 39 menit senter kepala Luby di mode putih akhirnya mati juga. Ini saya nyalakan, dia masih hidup ya, tapi biasanya cuma sebentar. Oke, mode putih Luby sampai di 8 jam 39 menit. 1 poin lagi untuk senter Luby karena dia lebih awet di mode cahaya putih ya. Keduanya saya cas dan di 2 jam 21 menit Luby sudah penuh duluan ya, dan Altrex belum penuh, masih merah. Menyusul untuk baterai Altrex penuh di 3 jaman. Oke, Luby lebih unggul lagi untuk casnya lebih cepat ya, jadi dapat 1 poin lagi untuk senter Luby. Lanjut untuk pengujian durasi di cahaya kuning ya. Oke, senternya sudah saya nyalakan di cahaya kuning. Ini sudah menyala semuanya ya. Tinggal saya nyalakan stopwatch-nya nih. Oke, stopwatch juga sudah menyala. Kita tunggu sampai seberapa lama kedua senter ini menyala di cahaya kuningnya ya. Di waktu 5 jam 52 menit senter Altrex di cahaya kuning sudah mati nih. Saya hidupkan lagi, dia masih bisa hidup tapi nyalanya redup ya. Biasanya nggak lama lagi bakal mati lagi. Dan Luby masih nyala nih, masih stabil, nyalanya masih cukup terang. Nah seperti ini. Ini Altrex biasanya akan segera mati lagi karena tadi sudah mati ya, saya hidupkan lagi itu. Oke, Altrex sudah mati di waktu 5 jaman. Di waktu 11 jam Luby ternyata masih stay, masih hidup nih, masih lumayan terang. Ini keren nih, 11 jam masih hidup di cahaya kuningnya. Oke, kita tunggu sampai dia mati. Di waktu 12 jam senter Luby di cahaya kuning baru mati nih. Lumayan lama ya untuk senter sekecil ini baru mati di waktu 12 jaman. Ini keren nih. Jadi Luby yang memenangkan di cahaya kuning ini. Lagi-lagi Luby dapat 1 tambahan poin lagi nih, poin positif. Oke, hasil akhir skornya terlihat jomplang sekali ya. Luby dapat 8 poin positif sedangkan Altrex hanya dapat 3 poin positif. Apakah Altrex lebih jelek dari Luby? Sebenarnya nggak jelek juga sih, cuma segmen pasarnya aja yang berbeda. Altrex ditujukan untuk yang punya duit lebih, sinar lebih terang, dan bisa di-swap baterai. Cocok untuk kondisi ekstrim outdoor. Sedangkan Luby ditunjukkan untuk yang lebih santai, misi indoor seperti perbaikan rumah atau kendaraan, nyalanya lebih lembut dan lebih awet baterainya. Kalau saya disuruh milih sih, saya pilih Luby ya, karena saya sering menggunakannya di sekitaran rumah saja dan tidak terlalu ekstrim. Begitulah untuk perbandingan senter kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu.